Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dengan NIM 19450420018 kelas B angkatan 2019 dengan mata kuliah Bina Diri dan Keterampilan Vokasional bagi Anak Tunagrahita, Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Konsep dasar anak tunagrahita. Poin awal yaitu pengertiannya. Pengertian anak tunagrahita adalah anak yang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata, mengalami hambatan tingkah laku, penyelesaian, dan terjadi pada masa perkembangannya. Adapun karakteristik secara umum anak tunagrahita, di mana yang pertama yaitu menurut Wardani. Yang pertama, karakteristik tunagrahita ringan. Menurut Wardani, kecerdasannya perkembangan dengan kecepatan antara setengah atau 3/4 kecepatan antara anak normal dan berhenti pada usia muda. Mereka dapat bergaul dan mempelajari pekerjaan yang hanya memerlukan semi-skillet. Pada usia dewasa, kecerdasannya mencapai tingkat usia normal 9 dan 12 tahun. Yang kedua yaitu karakteristik tunagrahita sedang. Anak tunagrahita sedang hampir tidak bisa mempelajari pelajaran akademik. Namun, mereka masih memiliki potensi untuk mengurus diri sendiri dan dilatih untuk mengerjakan sesuatu secara rutin, dan dapat dilatih berkawan, mengikuti kegiatan, dan menghargai hak milik orang lain. Pada poin ketiga yaitu karakteristik tunagrahita berat dan sangat berat. Anak tunagrahita berat dan sangat berat sepanjang hidupnya akan selalu tergantung pada pertolongan dan bantuan orang lain. Mereka tidak dapat memelihara diri sendiri dan tidak dapat membedakan mana bahaya dan mana yang bukan bahaya. Yang kedua yaitu Suhaini HN pada tahun 1979. Karakteristiknya terbagi menjadi 3 yaitu menurut akademiknya. Akademik, kapasitas belajar anak tunagrahita sangat terbatas. Lebih-lebih kapasitasnya mengenai hal-hal yang abstrak. Mereka lebih banyak belajar dengan membeo rote learning daripada dengan pengertian. Dari hari ke hari, mereka membuat kesalahan yang sama. Mereka cenderung menghindar dari perbuatan berpikir. Mereka mengalami kesukaran memusatkan perhatian dan lapang minat sedikit. Pada poin kedua yaitu sosial emosionalnya. Dalam pergaulan, anak tunagrahita tidak dapat mengurus diri, memelihara, dan memimpin diri. Ketika masih muda, mereka harus dibantu terus karena mereka mudah terperosok ke dalam tingkah laku yang kurang baik. Pada poin ketiga yaitu fisik dan kesehatannya. Baik struktur maupun fungsi tubuh pada umumnya anak tunagrahita kurang dari anak normal. Mereka baru dapat berjalan dan berbicara pada usia yang lebih tua dari anak normal sebelumnya. Sikap dan gerakannya kurang indah, bahkan diantaranya banyak yang mengalami cacat bicara, pendengaran, dan penglihatannya banyak yang kurang sempurna. Kelainan ini bukan pada organ tetapi pada pusat pengolahan di otak sehingga mereka melihat tetapi tidak memahami apa yang dilihat, mendengar tapi tidak memahami apa yang didengar. Adapun karakteristik anak tunagrahita menurut Astuti tahun 2001. Yang pertama yaitu kecerdasan atau kapasitas belajarnya sangat terbatas terutama untuk hal-hal abstrak. Mereka lebih banyak belajar dengan cara membeo atau rote learning bukan dengan pengertian. Yang kedua yaitu sosial dalam pergaulan. Mereka tidak dapat mengurus, memelihara, dan memimpin diri. Ketika masih kanak-kanak, mereka harus dibantu terus-menerus, disingkirkan dari bahaya, dan diawasi waktu bermainnya. Yang ketiga yaitu fungsi mental lain, di mana mengalami kesukaan dalam memusatkan perhatian, pelupa, dan sukar mengungkapkan kembali suatu ingatan. Mereka menghindari perilaku berpikir, kurang mampu membuat asosiasi, dan sukar membuat kreasi baru. Yang keempat yaitu dorongan dan emosi. Perkembangan dalam dorongan emosi anak tunagrahita berbeda sesuai dengan tingkatan ketunagrahitaan masing-masing. Kehidupan emosionalnya sangat lemah. Mereka jarang menghayati perasaan bangga, tanggung jawab, atau hak sosialnya. Yang kelima yaitu kepribadiannya. Kepribadian anak tunagrahita jarang mempunyai kepribadian yang dinamis, menawan, berwibawa, dan berpandangan luas. Kepribadian mereka pada umumnya mudah goyah. Yang keenam yang terakhir yaitu organisme, di mana struktur dan fungsi organisme pada anak tunagrahita umumnya kurang dari anak normal, dapat berjalan, berbicara di usia yang lebih tua dari anak normal sebelumnya. Jadi, sikap dan gerakannya kurang indah, bahkan diantaranya banyak yang mengalami cacat bicara.
Selanjutnya yaitu masuk pada poin ciri-ciri anak tunagrahita menurut Triman Prasetyo pada tahun 1982. Yang pertama yaitu masa bayi. Pada masa bayi, walaupun saat ini sulit untuk segera membedakannya, tetapi para ahli mengemukakan bahwa ciri-ciri bayi tunagrahita adalah tampak mengantuk saja, apatis, tidak pernah sadar, jarang menangis, kalau menangis terus-menerus, terlambat duduk, bicara, dan berjalan. Yang kedua yaitu pada masa kanak-kanak. Pada masa ini, anak tunagrahita sedang lebih mudah dikenal daripada tunagrahita ringan, oleh karena tunagrahita sedang mulai memperlihatkan ciri-ciri klinis seperti mongoloid, kepala besar, kepala kecil. Tetapi, anak tunagrahita ringan atau anak lambat memperlihatkan ciri-ciri sukar mulai dengan sesuatu, sukar untuk melanjutkan sesuatu, mengerjakan sesuatu berulang-ulang tetapi tidak ada variasi. Tampak penglihatannya sangat kosong, melamun, ekspresi muka tanpa ada pengertiannya. Selanjutnya, anak tunagrahita ringan memperlihatkan ciri-ciri. Yang pertama, mereaksi cepat tetapi tidak tepat, tampak aktif sehingga memberi kesan bahwa anak ini pintar. Pemusaan perhatian sedikit, hiperaktif, bermain dengan tangannya sendiri, cepat bergerak tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu masa sekolah. Pada masa ini merupakan masa yang penting diperlihatkan karena biasanya anak tunagrahita langsung masuk sekolah dan ada di kelas-kelas SD biasa. Ciri-ciri yang mereka munculkan yaitu yang pertama, adanya kesulitan belajar pada hampir semua mata pelajaran, yang seperti membaca, menulis, dan berhitung. Yang kedua yaitu prestasi yang kurang. Yang ketiga, kebiasaan kerja yang tidak baik. Yang keempat, ada perhatian yang mudah beralih. Yang kelima, kemampuan motorik yang kurang. Dan yang keenam yaitu kesulitan menyelesaikan diri. Yang terakhir adalah pada masa puber. Pada masa puber, perubahan yang dimiliki remaja tunagrahita sama halnya dengan remaja biasa. Pertumbuhan fisik berkembang normal, tetapi perkembangan berpikir dan kepribadiannya berada di bawah usianya atau berada di bawah usia anak normal sebelumnya. Masuklah pembahasan pada konsep dasar bina diri. Di sini, menurut Astati, pada tahun 2003 nomor 15 mengatakan bahwa bina diri adalah suatu usaha dalam membangun diri individu baik sebagai individu maupun makhluk sosial melalui pendidikan keluarga, di sekolah maupun di masyarakat sehingga terwujudnya kemandirian dan keterlibatannya dalam kehidupan sehari-hari secara memadai. Adapun pembelajaran pengembangan diri anak tunagrahita menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu terdapat 7, yang dimana yang pertama keterampilan merawat diri. Keterampilan merawat diri merupakan keterampilan dasar pada seseorang dalam hal merawat diri sendiri. Keterampilan ini berkaitan dengan kemampuan memelihara badan seperti mandi, menggosok gigi, membersihkan telinga, mencuci tangan, merawat rambut, kemudian keselamatan diri seperti melindungi diri dari bahaya. Yang kedua yaitu keterampilan mengurus diri. Merupakan keterampilan berkaitan dengan kemampuan memelihara diri secara praktis, kemudian membutuhkan yang bersifat pribadi seperti makan, minum, berdandan, berpakaian, mencuci rambut, menyetrika, memakai sepatu, dan kegiatan lainnya. Pada poin ketiga yaitu keterampilan menolong diri. Keterampilan menolong diri merupakan keterampilan yang berkaitan dengan mencuci pakaian, mencuci sepatu, kegiatan rumah seperti menyapu, dan kegiatan lainnya. Pada poin keempat yaitu keterampilan berkomunikasi. Keterampilan berkomunikasi merupakan keterampilan dalam hal menyatakan keinginan secara lisan maupun tulisan dan kemampuan menjawab suatu hal yang seperti menjawab nama, alamat rumah, atau identitas lainnya seperti keluarga. Yang pada poin kelima yaitu keterampilan bersosialisasi. Keterampilan bersosialisasi merupakan keterampilan berkaitan dengan menjalin relasi dengan orang lain, teman ataupun masyarakat sekitar, seperti kemampuan berempati, bersimpati, menjaga perasaan orang lain, mentaati normal sosial, maupun bergaul, menghormati orang lain, menghargai orang lain, dan keterampilan sosial lainnya. Yang keenam yaitu keterampilan hidup. Keterampilan hidup yang perlu diberikan bagi anak tunagrahita yaitu antara lain keterampilan berbelanja di pasar atau di tempat belanja, keterampilan menggunakan uang, atau keterampilan lainnya dalam bekerja. Pada poin terakhir yaitu keterampilan mengisi ruang waktu atau waktu luang. Seperti keterampilan mengisi waktu luang yang diberikan bagi anak tunagrahita meliputi keterampilan yang berkaitan dengan seni,
keterampilan yang berkaitan dengan olahraga, keterampilan yang berkaitan dengan merawat hewan, tanaman. Hal ini agar anak tunagrahita memiliki inisiatifnya. Selanjutnya yaitu menurut Sudrajat dan Rosida pada tahun 2013 ada beberapa prinsip bina diri antara lain sebagai berikut, yang dimana prinsip pertama yaitu prinsip fungsional. Prinsip fungsional adalah layanan yang diberikan dalam bentuk latihan-latihan fungsi otot dan sendi. Tujuannya adalah meningkatkan fungsi gerak otot atau sendi agar mencapai kemampuan gerak yang optimal sesuai dengan standar gerak. Yang kedua yaitu prinsip suportif. Pada prinsip ini, latihan atau pembinaan untuk meningkatkan motivasi dan percaya diri bahwa dirinya mampu yang dapat dikembangkan. Seperti tujuannya adalah menanamkan rasa percaya diri dan motivasi sehingga mempunyai keyakinan bahwa gangguan atau kecacatan yang dialaminya tidak menjadi hambatan yang berprestasi. Yang ketiga yaitu prinsip evaluasi diri. Pada prinsip ini, kegiatan layanan atau pembinaan secara struktur dan berkelanjutan diadakan evaluasi tentang keberhasilan yang telah dicapai dengan standar perkembangan atau kemampuan standar normal. Dan pada yang ketiga yaitu prinsip activity of daily living, di mana pembinaan atau latihan diberikan mengacu pada segala aktivitas yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai hingga kembali tidur. Adapun tujuan bina diri yaitu dilaksanakan dapat membantu meningkatkan kemampuan anak berkebutuhan khusus dalam tata laksana pribadi. Yang kedua yaitu membantu meningkatkan kemampuan dan menumbuhkan anak berkebutuhan khusus dalam berkomunikasi. Yang ketiga yaitu membantu menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan anak berkebutuhan khusus bersosialisasi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai konsep dasar keterampilan vokasional. Pengertian keterampilan vokasional menurut Martono pada tahun 2008 merupakan kecakapan hidup dibutuhkan oleh setiap individu untuk kelangsungan hidupnya. Kecakapan hidup ini tidak muncul dengan sendirinya, akan tetapi perlu dirangsang dari penglihatan yang dikembangkan melalui belajar. Keterampilan merupakan suatu kecakapan untuk seseorang melakukan pekerjaan, kegiatan dari latihan yang diperolehnya. Seseorang akan terasa tampil jika melakukan secara tulus untuk masa depannya sendiri ataupun untuk menolong orang lain. Adapun aspek-aspek keterampilan vokasional menurut Yoyon Bahtiar pada tahun 2012. Di sini saya mengutipkan ada 3, di mana yang pertama yaitu keterampilan yang berkenaan dengan aspek persiapan usaha atau produksi produk. Yang kedua yaitu keterampilan melaksanakan usaha atau produksi. Yang ketiga yaitu keterampilan memasarkan hasil usaha atau produksi pasca produksi. Pembahasan selanjutnya yaitu mencangkup ruang lingkup keterampilan vokasional anak tunagrahita. Ada beberapa yaitu pertanian, jadi cleaning service, membuat keset sederhana, montir, membuat sandal. Dan adapun tujuan dari keterampilan vokasional ini menurut Iswari pada tahun 2008, yang pertama yaitu untuk meningkatkan kecakapan siswa berkebutuhan khusus dalam melakukan suatu pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kemampuan yang dimiliki. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan siswa dalam meraih dan menciptakan jenis pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan tidak terhalang oleh hambatan yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu untuk menampakkan sikap dan jiwa kewirausahaan yang tinggi untuk memasuki dunia kerja, baik menjadi pekerja ataupun sebagai wirausaha. Yang keempat yaitu untuk meningkatkan kepercayaan dunia usaha dan industri agar mampu memperkerjakan mereka sebagai bekal untuk menghadapi kehidupan yang layak seperti anak normal lainnya. Yang terakhir yaitu tujuannya untuk memberikan kesempatan kepada siswa agar mampu mengembangkan kemampuannya dalam bekerja, terutama bagi anak tunagrahita dan lain-lain. Adapun subjek bina diri anak tunagrahita yaitu dengan nama Abdul Rahman Al-Afad, umur 12 tahun, kelas 4, alamatnya Jalan Sultan Abdullah nomor 2, belakang Kompleks Makam Raja Tallo, jenis kelaminnya laki-laki, sekolah di SD LB YPAC Makassar, agama Islam, tempat tanggal lahir Makassar 27 Maret 2019.
Adapun data orang tuanya yaitu nama ayah Sultan, nama ibu Faridah Abdul Aziz, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan percetakan, alamat rumah, Jalan Sultan Abdullah nomor 2 belakang Kompleks Makam Raja Raja Tallo. Adapun ciri-ciri anak yaitu kemampuan bersosialisasi anak baik, kemampuan berbicara anak baik, dan kemampuan komunikasi anak baik. Penyebab ketunaan yaitu sejak lahir. Selanjutnya yaitu data saudara. Jumlah saudara 1, jenis kelamin perempuan, pendidikan SD. Adapun riwayat kelahiran, di mana riwayat kehamilan, ibu tidak pernah mengalami keguguran. Riwayat kelahiran, umur kandungan 9 bulan, proses persalinan normal, tempat kelahiran di bidan dan ditolong oleh bidan. Riwayat makan, minum ASI hingga umur 1 bulan, minum susu formula hingga umur 2 tahun, kualitas makan cukup, kuantitas makan cukup, tidak mengalami kesulitan dalam pemberian makan. Selanjutnya yaitu toilet training, di mana anak dapat mengatur buang air kecil pada umur 7 tahun, dilatih dengan cara dibiasakan, dapat mengatur buang air besar pada umur 7 tahun, dan dilatih dengan cara dibiasakan. Selanjutnya yaitu riwayat perkembangan fisik, di mana anak terlungkap pada umur 4 tahun, duduk pada umur 4 tahun, berdiri pada umur 4 tahun, berjalan pada umur 5 tahun, berbicara kata-kata pertama pada umur 5 tahun, berbicara dengan kalimat lengkap pada umur 5 tahun lebih. Kesulitan dalam bahasa yaitu tidak ada, kesulitan dalam bergerak yaitu jari-jari tangan kaku. Adapun faktor sosial dan personalnya, hubungan dengan ibu baik, hubungan dengan saudara baik, hobinya menggambar, nonton video, dan minatnya yaitu menggambar. Sikap ibu terhadap anak baik. Adapun riwayat pendidikan, masuk SD umur 9 tahun, kesulitan di SD itu tidak ada, sikap anak terhadap guru baik, sikap anak terhadap sekolah baik. Selanjutnya yaitu masuk pada subjek keterampilan vokasional anak tunagrahita. Di sini subjeknya yaitu dengan nama data anak Ilham Syah, umur 16 tahun, kelas 1 SMA, alamat Jalan Kanrungrung Raya nomor 17, jenis kelamin laki-laki, sekolah di SLB YPAC Makassar, agama Islam, tempat tanggal lahir Makassar 26 November 2005. Adapun data orang tua dari siswa Ilham Syah yaitu nama ayah Firmansyah, tempat tanggal lahir Makassar 25 Agustus 1977, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pegawai swasta, alamat rumah Jalan Kanrungrung Raya nomor 17. Nama ibu Suryaningsih, tempat tanggal lahir Makassar 1 April 1975. Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pegawai swasta, alamat rumah Jalan Kanrungrung Raya nomor 17. Selanjutnya yaitu ciri-ciri anak, di mana kemampuan bersosialisasi Ilham Syah yaitu kurang bergaul dengan orang asing, kemampuan berbicara artikulasi kurang jelas, kemampuan komunikasinya yaitu cukup baik, tidak terdapat ketunaan lainnya. Selanjutnya yaitu data saudara. Jumlah saudara terdapat 2 orang, jenis kelamin perempuan, pendidikan mahasiswa dan TK. Adapun riwayat kelahiran, riwayat kehamilan, ibu tidak pernah mengalami keguguran sebelumnya. Selanjutnya yaitu riwayat kelahiran, umur kandungan 9 bulan, proses persalinan normal, tempat kelahiran Siti Hadijah, ditolong oleh bidan dengan berat bayi 2,7 kg. Adapun riwayat makan, riwayat makannya yaitu terdapat minum ASI hingga umur 1 bulan, minum susu formula hingga umur 4 tahun, kualitas makan cukup, kuantitas makan cukup. Adapun toilet training, terdapat mengatur buang air kecil pada umur 6 tahun dan dapat mengatur buang air besar pada umur 6 tahun. Riwayat perkembangan fisik,
Di sini yaitu terlungkup pada umur 2 tahun, duduk pada umur 2 tahun lebih, berdiri pada umur 3 tahun lebih, berjalan pada umur 4 tahun, berbicara kata pertama yaitu mama, kesulitan dalam berbahasa atau artikulasinya kurang jelas. Yang selanjutnya itu faktor sosial dan personalnya. Hubungan dengan ayah baik, hubungan dengan ibu baik, hubungan dengan saudara baik, hobi sepeda, sikap ayah terhadap anak baik, sikap ibu terhadap anak baik. Adapun riwayat pendidikannya, yang dimana masuk TK umur 5 tahun, kesulitan di TK sosialisasinya kurang, masuk SD umur 7 tahun. Riwayat prestasinya tidak ada. Adapun riwayat akademik anak, perkembangan akademik anak dalam membaca yaitu kurang, perkembangan akademik anak dalam mengenal angka yaitu kurang, perkembangan akademik anak dalam menulis cukup baik, perkembangan akademik anak dalam mengenal huruf cukup baik, perkembangan akademik anak dalam menghitung kurang. Sekian pemaparan materi saya mengenai konsep dasar anak tunagrahita, konsep dasar bina diri, konsep dasar keterampilan vokasional, serta objek pengembangan bina diri dan keterampilan vokasional anak tunagrahita. Apabila ada salah kata dalam penyampaian materi saya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.